Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Ayo Belajar. Dengan saya Arsa Tardiansa di sini dan saya akan membagikan kisi-kisi soal yang kemungkinan akan keluar di tes kemampuan bidang BUMN. Jikalau ada kesalahan dalam video ini, mohon saran dan masukannya dan saya mohon maaf. Langsung saja, let's check it out. Baik, untuk soal yang pertama, pengujian pasar sebagai salah satu tahap dalam pengembangan produk baru dianggap sangat penting karena dapat. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, untuk jawabannya itu A ya. Karena untuk menguji pasar dan ketika masih di tahap pengembangan produk yang baru, kita itu harus tahu dulu reaksi pasar bagaimana, kita ukur lalu bagaimana juga reaksi konsumennya. Jika memang sudah mendapat reaksi yang positif, barulah kita bisa menjual produk baru tersebut ke area tertentu yang sudah ditetapkan. Baik, yang kedua, kegiatan di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari tahap pengembangan dan pengujian dalam tahap pengembangan produk baru, yaitu silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, untuk nomor 2 itu jawabannya A. Karena ketika kita sudah di tahap pengembangan produk, kita sudah tidak lagi berbicara pada konsep produk yang akan dibuat itu seperti apa. Baik, nomor 3 silakan dibaca dan dijawab terlebih dahulu. Sudah. Nomor 3, elektronik, pakaian dan perabot rumah tangga adalah beberapa contoh dari produk. Itu B ya, shopping. Karena untuk produk convenience itu terkadang kita bisa asumsikan seperti warung kelontong ataupun warung-warung toko kecil yang terkadang tidak menjual barang-barang elektronik ataupun perabot rumah tangga yang besar-besar. Kalau industrial itu seperti material, semen, dan sejenisnya. Kalau spesial itu seperti barang-barang khusus kayak mobil, kayak motor, dan sejenisnya. Seperti itu kira-kira. Baik, nomor 4 silakan dibaca dan dijawab terlebih dahulu. Sudah, soal nomor 4 berikut ini yang merupakan salah satu contoh produk yang benar-benar baru dan tidak ada produk substitusinya, yaitu jelas yang C ya, obat kanker. Karena sejauh ini belum ada substitusi dari obat kanker itu sendiri. Kalaupun ada obat tradisional, itu belum teruji secara klinis. Untuk jawaban A, B, dan D itu sudah banyak variasi produknya ya. Produk substitusi artinya adalah produk pengganti dari produk itu sendiri. Seperti beras, ketika sulit ditemukan, maka ada produk penggantinya berupa jagung dan sagu. Nomor 5, sekelompok produk yang mampu memuaskan segolongan kebutuhan tertentu disebut. Di sini ada kata segolongan yang artinya adalah kelompok atau lini. Jadi ketika berbicara segolongan kebutuhan tertentu, kita berbicara tentang lini produk, yaitu A jawabannya ya. Untuk soal nomor 6 silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, soal nomor 6, salah satu alasan perusahaan menggunakan strategi profil tinggi dalam tahap perkenalan yaitu itu jawabannya yang C ya. Karena strategi profil tinggi itu untuk istilah zaman sekarang atau zaman now-nya adalah si paling pede gitu dengan apa yang dia punya. Dia merasa yakin walaupun persaingan itu sudah banyak, dia yakin dengan kualitas produk yang dia miliki dan dia tidak takut untuk mengambil pangsa pasar dia walaupun dengan harga yang memang relatif tinggi juga. Seperti itu. Soal nomor 7, faktor demografis pribadi berikut ini yang bisa digunakan untuk mensegmentasikan pasar konsumen adalah, perlu diingat-ingat, demografis itu berbicara tentang suku, usia, dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Jadi untuk soal nomor 7 itu jawabannya adalah B. Soal nomor 8, salah satu strategi yang bisa ditempuh perusahaan jika ingin memiliki posisi yang kuat pada satu segmen saja adalah strategi. Di sini sudah sangat jelas jika ingin memiliki posisi yang kuat pada satu segmen, artinya kita menggunakan konsentrasi segmen tunggal, yaitu yang C jawabannya. Untuk soal nomor 9, silakan dibaca dan jawab terlebih dahulu. Nomor 9, apabila kita membeli barang atau jasa untuk dijual kembali supaya memperoleh laba, maka kita tergolong dalam kelompok itu yang B ya, pasar bisnis. Karena ketika berbicara bisnis, kita berbicara tentang buy and sell. Nomor 10, salah satu persyaratan yang harus dipertimbangkan untuk menunjang usaha mensegmentasikan pasar secara efektif yaitu yang B ya, segmen pasar yang cukup luas. Karena dengan segmen pasar yang cukup luas,
akan membantu mempermudah kita dalam menentukan target pasar atau calon pembeli secara lebih rinci. Untuk soal terakhir itu saya berikan PR untuk kawan-kawan, ayo belajar semua. Jadi silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar beserta alasannya ya. Sekian saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like dan share video ini kepada kawan-kawan kita di luar sana agar makin banyak yang tahu dan makin banyak bekal persiapan untuk nanti menghadapi tes kemampuan bidang BUMN. Semoga kita dipermudah dalam setiap langkah perjuangan kita dan juga mendapatkan hasil terbaik dari apa yang telah kita perjuangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.